Welcome to Fajar Anugrah Textile Channel. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Alex dari Fajar Anugrah Official, Pak. Tujuan saya ke sini ini mau tanya-tanya nih. Oh ya. Mau tanya-tanya, Bapak ini kan selaku pengusaha kain atau pekerja kain nih, yang tekstil dari sejak lama nih. Boleh nggak saya bicara santai sama Bapak? Oh, boleh dong, boleh, silakan. Sebelumnya, Pak, boleh perkenalan dulu, ini saya sapa audiens saya. Oh, oke. Halo para netizen dan teman-teman. Nama saya Roni. Jadi saya seorang pekerja di perusahaan yang bergerak di bidang distributor tekstil yang melayani pengiriman tekstil ke seluruh Indonesia. Dan uniknya dan hebatnya, kita ini semua barang diproduksi lokal. Jadi kita nggak ada yang namanya import barang. Semua full produksi lokal. Keren itu. Jadi bisa dijelaskan nggak, Pak? Maksudnya produksi lokal ini gimana? Produksi lokal itu berarti produksinya ada di Indonesia. Jadi kita menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia dan kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Lebih kayak gitu. Kalau boleh tahu, Bapak Roni ini bekerja di tekstil ini sudah mulai dari kapan, Pak? Saya sendiri ya bekerja di bidang tekstil udah lama banget ya, mungkin sekitar 11-12 tahun. Waduh. Lupa saya sampean. Waduh. Ya, kurang lebih segitulah. Jadi ya kurang lebih sudah ngerti kondisi tekstil di Indonesia, kain-kain di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tanya tentang kain, Pak Roni ini bisa langsung kasih tahu apa kebutuhan mereka gitu ya, Pak ya? Oh bisa, ya kayak saya ini kan pekerjaannya selain jualan kain juga sebagai konsultan. Jadi orang cari kain apa ya nanti saya berusaha carikan bahan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Oh gitu ya, Pak ya. Oke teman-teman Fajar Anugrah Official. Jadi kan kita udah kenalan nih sama Pak Roni tadi. Pak Roni udah perkenalan diri. Sekarang kita langsung aja ke intinya, Pak Roni. Boleh gak ini? Saya mau tanya-tanya langsung ini. Oh jelas boleh dong. Boleh banget. Boleh banget. Oke Pak Roni, langsung gas aja ya Pak Roni ya. Ya. Pertanyaan pertama ini Pak Roni. Gimana menurut Bapak kondisi tekstil di Indonesia sekarang ini, Pak? Ya, kalau boleh jujur ya tentang kondisi tekstil di Indonesia sekarang ini menurut saya cukup berat. Karena apa? Karena kita bisa melihat bahwa pertumbuhan tekstil itu terus menurun. Kalau kita lihat di berita-berita di media-media baik itu online maupun konvensional, kita lihat banyak pabrik kain tutup, banyak perusahaan tekstil melakukan PHK massal. Padahal apa? Padahal perusahaan di bidang tekstil ini adalah perusahaan yang padat karya, di mana perusahaan ini bisa menarik banyak tenaga kerja. Terus kalau perusahaannya tutup, kalau pabriknya tidak bisa mengalami keuntungan lagi, terus gimana mereka bisa menggaji pegawainya? Sehingga terpaksa mereka melakukan PHK. Nah, ini bisa kita lihat. Yang pertama penyebabnya ya, tahun 2023 banyak perusahaan tekstil ini terkena dampak dari pandemi corona. Ya, itu mau tidak mau berefek ke banyak hal. Tidak cuma tekstil aja loh ini, hampir ke semua bidang terdampak dari corona ini, termasuk tekstil. Di tahun 2023 ini pertumbuhannya cenderung stagnan bahkan menurun gitu. Nah, di tahun 2024 ini sebetulnya sempat ada kenaikan di kuartal pertama. Industri tekstil ini sempat naik 2,64% gitu. Itu sebenarnya cukup lumayan. Nah, tapi di kuartal berikutnya ini cukup berat lagi gitu. Menurut saya sih salah satu sebabnya itu adalah karena banyaknya produk import yang masuk ke Indonesia, salah satunya. Karena itu membanjiri pasar lokal, sehingga mau tidak mau kita yang produksi lokal ini harus bersaing dengan produk-produk import yang harganya lebih murah gitu. Makanya menurut saya ini harus jadi concern bagi pemerintah kita. Karena apa? Karena tekstil ini adalah industri yang padat karya, yang bisa menarik banyak tenaga kerja. Kalau semua barang tekstil ini diimpor dari luar, terus gimana jadinya dengan industri tekstil domestik di negara kita? Gitu. Kalau PHK terjadi, terus banyak hal yang nggak bisa lagi, banyak orang yang pekerjanya yang nggak bisa lagi mendapatkan pendapatan yang layak, terus gimana ekonomi Indonesia itu bisa jalan? Coba kita perhatikan aja lah, selama 5 bulan terakhir ini kan Indonesia mengalami deflasi. Deflasi itu berarti Indonesia ini masyarakat secara keseluruhan mempunyai daya beli yang rendah gitu. Jadi menurut saya harus jadi concern khusus pemerintah untuk memperhatikan industri tekstil di Indonesia. Terutama kebijakan-kebijakan pemerintah ini harus lebih berpihak kepada industri lokal
ya seperti kita ini loh, seperti saya ini sebagai pelaku usaha tekstil di Indonesia yang memproduksi 100% produknya adalah produk lokal. Menurut saya harus betul-betul didukung pemerintah supaya kita ini tidak kalah saing dengan produk-produk impor. Oh jadi begitu ya Pak Roni ya. Berarti semenjak masa corona ini semuanya memang menurun sih. Saya juga ngerasain gitu Pak. Nah tapi gini Pak, kenapa menurut Bapak ini kok barang-barang lokal ini susah bersaing di pasar-pasar yang ada banyak barang impornya gitu Pak? Ya kalau itu banyak faktor ya. Tapi kalau menurut saya ya memang biaya produksi lokal dengan barang impor itu beda. Contohnya aja barang-barang dari Cina, nggak usah kain lah, kita lihat barang yang lain. Hampir semua barang-barang yang kita pakai ini kan buatan Cina semua. Nah, kenapa mereka bisa memproduksi barang dengan kualitas yang bagus, tapi dengan harga yang murah? Ya karena di sana biaya produksinya rendah sekali, ya kan? Tenaga kerjanya murah, terus mereka bisa memproduksi dengan mesin yang canggih, dengan kuantiti yang banyak. Itu kan menekan biaya produksi. Sedang industri tekstil di tanah air ini dalam tanda kutip masih konvensional, ya alat-alatnya masih terbatas, masih belum semodern yang ada di luar, sehingga itu membuat biaya produksinya itu meningkat, sehingga kalau kita bersaing dengan produk-produk impor itu agak susah. Itu misalkan barang-barang dari Cina, contohnya aja barang-barang sehari-hari yang kita pakai aja lah, barang-barang dari Cina kan selalu terkenal lebih murah, lebih gini gitu. Makanya menurut saya ya pemerintah itu harus memperketat peraturan tentang barang-barang impor sih. Oke Pak. Oke, makasih Pak infonya yang tadi. Langsung aja ke pertanyaan kedua nih Pak. Pak Roni ini kan sudah lama nih bergelut di bidang tekstil ini. Ya. Pasti bisa tolong kasih tips-tips dong kecil buat kita gimana sih cara Bapak bertahan sampai selama ini gitu loh. Kan orang-orang penasaran gitu loh Pak. Ya kalau menurut saya untuk kita harus untuk kita bisa bertahan, kita bisa survive, ya kita harus kreatif ya. Itu kunci nomor satu, kita harus kreatif. Sekarang kita dalam kondisi yang berat seperti sekarang, industri tekstil, kita harus bersaing dengan produk-produk impor yang kualitasnya bagus dengan harga yang sangat murah. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan selain kita harus kreatif. Kreatif dalam arti apa? Dalam arti ya kita harus berusaha memproduksi barang dengan kualitas yang terbaik. Kita harus punya ide-ide baru untuk diterapkan di kain-kain kita, misalkan kain-kain yang punya motif-motif tertentu, kita harus kreatif dalam menciptakan motif yang bagus, motif yang baru seperti itu. Dan mungkin ya salah satu tips berikutnya ya mau tidak mau industri lokal yang ada di Indonesia ini harus mulai beranjak ke pasar online gitu. Kalau dulu kan pasar tekstil di Indonesia ini masih banyak yang mengandalkan penjualan konvensional. Ya menurut saya ya kita harus mulai bergerak ke teknologi dan informasi, kita mulai bergerak ke penjualan online misalkan ya. Jadi kayak kita pakai Facebook, pakai Instagram, pakai media sosial, masuk ke marketplace. Oh marketplace gitu ya Pak? Ya betul. Oh iya. Terus bikin konten-konten seperti ini. Ini kan bentuk kreativitas kita untuk berusaha survive di tengah kondisi yang sulit ini. Oke. Oke Pak, kan sudah pertanyaan kedua tadi sudah terjawab. Terima kasih. Sekarang kita pertanyaan terakhir nih Bapak. Menurut Pak Roni ini kan dari dulu sekarang kan kain ini maju mundur nih Pak Roni. Lah untuk kedepannya menurut Pak Roni industri tekstil ini bagaimana Pak? Oh, proyeksi saya ya untuk industri tekstil ya. Kalau menurut saya ya nanti tergantung kebijakan pemerintah. Apalagi kan sebentar lagi nih kita mau ada pergantian presiden dan wakil presiden nih. Dipimpin oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan pasti nanti juga ada kabinet yang baru juga. Nah harapan saya sih buat pemerintah yang baru nanti supaya pemerintah yang baru ini lebih berpihak ke pengusaha lokal, ke industri tekstil lokal gitu. Karena apa? Karena satu, industri tekstil tadi kan sudah saya katakan bahwa industri yang padat karya, yang menarik banyak tenaga kerja gitu. Terus kalau tidak didukung sama pemerintah, kita minta didukung sama siapa lagi coba ya kan? Betul. Ya. Tapi saya yakin ya kalau misalkan nanti pemerintah memang membuat kebijakan yang berpihak sama pengusaha lokal, saya yakin dunia tekstil di Indonesia akan bisa bangkit lagi gitu. Karena apa? Karena saya melihat bahwa Indonesia ini SDM-nya cukup bagus dan anak-anak mudanya kreatif gitu. Jadi dari kreativitas ini saya yakin bisa bangkit lagi
industri tekstil kita di masa depan itu. Apalagi tekstil ini kan termasuk kebutuhan pokok juga ya Pak ya? Ya betul kan, kebutuhan pokok kita kan ada sandang, pangan, papan ya. Ya, Jadi betul, itu kan betul. salah satu kebutuhan pokok kita. Jadi sampai ke depannya akan selalu dibutuhkan kan ya. Kita kan nggak mungkin nggak pakai baju, selalu pakai baju terus gitu. Jadi menurut saya optimis bahwa ke depannya industri tekstil di Indonesia ini akan bangkit dan akan mengalami kemajuan yang besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke Pak Roni, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk kita. Untuk terakhir ini Pak Roni bisa tolong ucapkan salam perpisahan atau mungkin pesan-pesan sama teman-teman ini Pak Roni. Oh ya, mungkin satu pesan aja ya buat anak-anak muda, buat orang-orang yang mau memulai usaha hari ini, itu coba bisa di bidang tekstil ini karena tekstil ini cukup luas. Ayo kita sama-sama bangkitkan industri tekstil di Indonesia. Ayo kita sama-sama kembangkan kreativitas kita di bidang tekstil, terutama anak-anak mudanya. Ini kan Indonesia kan banyak talenta-talenta muda yang punya ide-ide yang luar biasa, yang punya kreativitas yang luar biasa. Ayo kita sama-sama bangkitkan industri tekstil di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih juga kesempatannya saya bisa diwawancarai di channel ini. Oke, Ya. terima kasih Pak Roni, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa kapan-kapan. Oke, bye. Bye.